Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? I'm blessed. Kita semua diberkati. Amin. Amin. Diberkati kesehatan kita, diberkati keuangan kita, diberkati keluarga kita. Amin. Amin. Kita makmur semua. Amin. Amin. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Ibadah perayaan, kita merayakan kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, sepanjang hidup kita yang akan datang, kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang baik dan semua yang dikerjakan, semua yang Tuhan untuk kita semua dan untuk kepentingan kita semua. Makanya hari ini kita rayakan itu semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh sangat baik untuk Tuhan, bagi kami anak-anakmu, bagi kami jemaatmu di sisi Tuhan. Kita bersama bericat sejak pagi hari ini kami beribadah, bukan merayakan semua apa yang sudah kau selesaikan dalam kehidupan kami, yang sempurna itu. Dan yang sempurna itu ada dalam kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan memancarkan, memanifestasikan apa yang sudah kau kerjakan yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini kami siap Tuhan untuk kami memuji dan mengenal Engkau yang sekedar hati kami, karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami juga siap menerima Engkau yang akan menaburkan benih yang baik dalam hati kami, sehingga benih dalam bertumbuh dengan baik dan bertumbuh dengan benih yang lain dalam kehidupan kami, sehingga benih yang daripada Engkau itu sama Tuhan memberikan kehidupan yang luar biasa, memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, memberikan masa depan yang gila gemilang bagi kami jemaat. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sampai sepakat berkata, Amin. Shalom keluarga BCC. Shalom. Haleluya. 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 Merdeka. 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 Luar biasa. Di pagi hari ini, oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan saja, mari kita sama-sama pujikan nama Tuhan.
Gak ada kebencian.
Bapak akan mengucap syukur untuk apa yang sudah kami naikkan ke hadirat Tuhan, pujian kami, pengakuan kami itu dari hati kami Tuhan. Sungguh karena kami mengasihi-Mu seperti Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima berkat firman Tuhan, benih yang luar biasa, yang telah bertanam dalam tanah hati kami yang baik Tuhan. Sehingga semua dapat bertumbuh dan subur, terus memberikan kami pengertian yang baru, mengubahkan paradigma kami, akal budi kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan apa yang mengajarkan, hidup di dalam kerajaan surga yang terjadi di bumi. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus supaya kami berikan pewahyuan, pengetahuan, hikmat, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan dan kami boleh tinggal dalam firman itu, percaya penuh, bersepakat, dan hidup kami mencerminkan apa yang Kau katakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah siap menerima yang terbaik pada Tuhan Yesus. Kita berkata, Amin. Haleluya. Apa kabar hari ini? Apa yang disayangi Tuhan? Siapa yang kasih Tuhan? Saya. Katakan ke kamu juga disayangi Tuhan. Kamu sudah dikasih Tuhan. Ayo semangat. Merdeka. Nah, hari ini kita mau bahas tentang, kita mau diajarkan tentang tetap di jalur, ya. Jangan berkompromi. Amin. Ya, jangan berkompromi. Apa itu arti kompromi? Ya kan? Jadi kompromi artinya apa? Kompromi artinya apa? Bersepakat. Ya, bersepakat. Nah, makanya kesepakatan itu penting banget. Ya, makanya jangan sampai kita bersepakat yang salah, berkompromi dengan yang salah. Ya, nah di dalam kehidupan ini ada banyak hal ya, yang kelihatannya kecil. Ya, banyak hal yang kelihatannya kecil, hal besar jarang. Ya, saya ini jarang. Tapi yang kecil-kecil ini banyak. Ya, yang kecil-kecil ini tidak banyak dan tidak terasa. Ya. Misalkan apa? Toleransi sedikit lah. Ya, toleransi sedikit lah. Yang lainnya juga lakukan masuk kamu ya. Toleransi, mengalah sedikit tidak apa-apa. Ya. Ikut arus sedikit aja lah. Ya. Nanti juga kamu bisa kembali lagi. Ya. Kamu tidak merubah apapun dalam hidupmu. Ya, kadang-kadang ini seperti ini. Ya, kesaksian saya sampai hari ini saya mengaku. Saya mengaku ya sampai hari ini. Ya kan. Mau siapapun yang mempengaruhi dalam hal apa? Rokok. Ya. Sampai hari ini, ya kasihan ya. Saya tidak pernah ngerasain rokok sekalipun. Kasihan ya. Kasihan tidak? Enggak. Beruntung saya. Ya. Sekalipun tidak pernah. Ya. Kenapa? Bagi saya ini dulu pernah mau mencoba sih, ketika mau mencoba itu konangan. Tak boleh udah lanjut tahu kan, jangan ketahuan kan, dimarahin, nggak dimarahin sih, tapi dimotivasi sama mami saya, kamu kok rokok itu nggak enak, ya kamu nanti punya pacar berapa kan mereka nggak suka gitu, ya kan, padahal bapak saya itu perokok berat. Itu juga rokok berat, ya. Dan model bapak itu kan biasanya turunkan anak. Tapi apa ya? Kata-kata kami itu waktu itu sederhana sehingga saya memutuskan tidak akan rokok. Ya. Sampai segede ini, sampai akhirnya apa? Sampai teman-teman saya yang pergaulan kepada Allah, sampai mereka kami bilang pada teman-teman, sama jangan awali rokok. Akhirnya mereka yang menjaga kita sendiri dan mereka tidak mau saya berubah jadi perokok, tidak mau. Mereka mau tetap saya ada sama dengan ya, itu hal kecil ya kan, tetapi itu dampaknya besar ya, hati-hati. Nah, tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari ya, sadar apa ya kan, kalau nggak sadari ya kan ya, namanya kan nggak sadar itu akhirnya apa namanya Pak? Kilaf ya, susah ya kan.
Nah, kalau kita sadari hal kecil ini menggeser kita jauh dari rencana Tuhan. Makin lama makin jauh, makin jauh, makin jauh. Ya. Nah, Tuhan ingin kita menjadi orang yang hatinya teguh, ya. Tidak mudah goyah oleh tekanan apapun, ya. Pendapat orang apapun tentang kita atau rasa takut apapun jangan goyah, ya. Nah itu dimulai dari hal-hal kecil itu, ya. Nggak langsung besar karenanya, nggak langsung pendapat orang yang menyakitkan atau ngejek atau enggak, dari kecil itu. Kamu nggak gagah, kamu nggak rokok. Oh cowok nggak rokok, ya kan? Dimulai dari hal kecil. Kamu coba aja, kamu nggak bilang juga nggak usah gitu. Jadi hal kecil. Tapi kalau udah rasain, sama juga orang mau berhenti juga seperti itu juga, ya kan? Aku mau berhenti rokok. Sampai hari ini orang yang jadi berhenti rokok, sama aku aja sampai hari ini masih rokok. Kurang kamu kurang rokok. Sama aja kamu belajar rokok lagi. Kalau mau berhenti, ya berhenti selesai. Ya, kesaksian, waktu mungkin kita pernah saksikan, kalau kita melayani satu retreat anak muda di Kalurang, ya ada satu yang sakau. Ya, ada satu yang sakau. Kalau sakau kan berarti dia sudah memakai, kan? Ya. Nah, pada hari itu, pada malam itu aku bilang sama dia, kalau kamu mau sakau lagi, ya, kamu teriak Yesus tolong. Dan Yesus, kamu percaya Yesus pasti tolong kamu, ya, dan jangan komitmen kamu betul. Benar, katanya hari tengah malam itu dia sekolah di saat sekolah itu namanya udah begitu dalam saat dia mau sakot dia langsung berarti teriak Tuhan Yesus tolong. Dan saat itu sampai hari ini dia pernah sakot dan dia tidak pernah pakai lagi. Amin. Ya, suatu saat waktu ada ibadah Petrus di GKKD Jogja, kita datang, tahu-tahu dijauhi dari belakang, Pak Sam. Aku kaget, ini sopo, aku gak ingat lagi, ternyata orang itu. Pak Sam masih ingat ya waktu itu, waktu kita lihat, dia aku sopo. Oh iya, kamu benar. Dia udah punya keluarga, udah punya anak. Ya. Jadi dia cerita sejak saat itu sampai saat itu Pak Sam, aku udah bebas dari musuh. Karena Yesus yang tolong. Ya. Nah, tetapi kalau dia mau coba-coba, aku udah pernah sembuh, sembuh lagi, mau coba lagi bisa nggak? Bisa. Tapi namanya orang punya komitmen, ya, punya kesadaran hati, ya, dia nggak akan mau terikat lagi di situ. Amin. Nah, banyak orang merasa yang penting saya benar-benar. Tetapi akhirnya berkata bahwa tindakan yang benar tanpa hati yang benar itu sia-sia. Ya ada harganya di mata Tuhan. Aku mau, tapi hatinya tidak seperti apa yang diucapkan itu percuma saja. Ya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 itu dikata seperti kalau aku melakukan hal-hal besar tetapi tanpa kasih, aku tidak berguna. Nah, kasih itu hanya berasal dari dalam, dari hati kita. Tapi kadang-kadang ketika kita melakukan dengan kasih, muncul yang tidak sempurna, tidak apa-apa, itu lebih baik. Daripada yang muncul yang sempurna, yang orang hargai, yang orang sandu-sandu, tetapi sumber dalam hati kita tidak ada kasih, itu cuma aja. Ya. Nah, jadi lebih baik, ya. Kenapa? Tuhan itu bukan hanya melihat apa yang kita lakukan, tapi mengapa kita melakukan itu yang penting. Motivasinya untuk apa? Nah, integritas. Integritas berarti tetap teguh ketika tidak ada yang melihat dan tetap benar ketika semua orang menekan kita. Ini gampang apa gampang? Integritas itu tetap teguh ketika tidak ada yang melihat dan tetap benar ketika semua orang menekan kita. Gampang apa gampang? Untuk ngomong gampang susah. Susah memang, ya kan? Makanya perlu dilatih. Ya sekonyol-konyol waktu bisa enggak. Ya. Saya tidak akan menuduh kamu belum gini ya, kamu masih belum enggak. Ya, kita semua lagi berlatih di sini. Untuk kita punya integritas,
untuk kita apa yang keluar dari hidup kita ini sesuai dari apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Seperti dikatakan di dalam Amsal 21 ayat 2. Amsal 21 ayat 2 berkata seperti ini. Setiap jalan orang benar, setiap jalan orang adalah benar menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi bukan patokannya orang lain ketika kita melakukan sesuatu kebenaran. Tapi patokannya ini Tuhan ngomong apa tentang aku. Amin. Ya. Ketika hal yang sederhana yang kita lakukan, tapi itu dari buah kasih kita, ya lakukan aja. Itu yang terdihargai Tuhan dalam kehidupan kita. Itu jauh lebih baik daripada kita melakukan hal yang sempurna, hal yang sanjung-sanjung Tuhan. Tapi Tuhan melihat itu untuk kepentingan sendiri, untuk penyanjungan sendiri. Ya, di zaman hari ini, sekarang ini, ya, kompromi itu sudah sangat mudah terjadi. Benar ya? Ya, kompromi demi apa? Demi aku diterima, demi aku diterima oleh lingkunganku, dengan tetanggaku, dengan keluargaku, ya, demi aku diterima dengan pasanganku, ya kan? Ya biasa kan orang kampung yang pertama kali yang baik-baik aja, ya diterima, lolos ujian, ya kan? Benar nggak? Tapi ya kan udah lolos ujian, ya kan? Ketika hidup bersama, ya mulai kebuka semuanya. Tapi tetap diterima gitu, amin. Amin, ya kan? Dibenahi, ya, tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna seperti lagunya perfectnya. Nah, terus demi kompromi, demi kelihatan tidak kaku, ya kan? Demi kelihatan tidak kaku, gaya-gaya yang narsis seperti pada supaya kaku. Ya kan? Terus demi damai yang palsu, kita damai, kita guyu, tapi hatinya nangis. Hatinya rasanya apa ya? Rasanya gelisah, takut, ya. Supaya nggak berpengaruh yang lain. Ya. Nah, tapi Yesus berkata seperti ini di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Silakan dibaca. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Amin. Ya, akulah, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ada jalan alternatif enggak? Tidak ada ya. Ada jalan tengah nggak? Nggak ada. Ada jalan melipir nggak? Nggak ada. Ada yang suka melipir itu loh. Ya, nggak ada jalan tengah, nggak ada jalan alternatif, ya kan? Yang ada hanya Yesus jalannya untuk pada Bapa. Artinya segala sesuatu untuk kita berkenan, atau maksudnya bukan berkenan dan berkenan, tapi untuk kita hidup dalam perkenanan Tuhan itu, ya, cuma Yesus itu perkenanan. Yang lain, amin. Nah, kemarin dan ibadah itu kan ada video Sadrak Meshach dan Abednego ya, itu sebagai gambaran, ya. Ketika Raja Nebukadnezar membangun patung dan memaksa semua orang menyembah patung emas itu, ya, siapa yang menolak akan dilempar ke perapian. Ini konsekuensinya ada dilempar ke api kalau nggak mau menyembah. Ya, nah, yang terjadi apa? Semua orang itu sujud, semua orang sujud patung itu, semuanya berkompromi, semuanya ikut arus. Ya, bayangkan itu ribuan orang yang nyembah si patung itu. Ya. Nah, cuma ada 3 orang yang berdiri teguh. Siapa orangnya? Sadrak, Meshach dan Abednego. Mereka enggak, ya, kompromi gitu. Ya. Nah, lihat di Daniel 3 ayat 17 sampai 18.
Kita lihat pernyataannya. Daniel 3, 17 dan 18. Ya, dikatakan seperti ini. Mereka ngomong seperti ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Ya, dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ya cuma dari perapian, hukuman kayak apapun ya. Perapian, aku mau dibunuh, mau dicekik, gitu kan. Ya, Allah itu sanggup. Tapi lihat tanda 18. Tetapi seandainya tidak, ya, seandainya Tuhan tidak melepaskan mereka dari semua, hendaklah Tuhan tahu ya, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan berikan. Jadi sekalipun sepertinya Tuhan tidak tolong, ya, mereka tidak mau. Mereka tetap tidak mau menyembah patung itu. Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi. Ya. Jadi yang ada adalah ketetapan hati, integritas, nggak mau mengkhianati Tuhan, nggak mau berpaling kasihnya daripada Tuhan, nggak mau berpaling penyembahnya dari Tuhan, nggak mau mengikuti arus yang lain. Amin. Ya, dan ini bukan sekedar keberanian, ini yang namanya integritas seperti ini. Ya, jadi kalau berani ya cuma berani aja tanpa ancaman, terus aku mau guna-guna, aku mau medeni, aku mau nangkep, itu berani. Tapi seandainya di situ dan kita mengalami hal-hal yang punya konsekuensi yang berat, kita tetap ada di situ itu namanya integritas. Ya, amin. Ya, walaupun semua orang ngomong tidak, ya kan, menolak kebenaran, tapi kita tetap ada dalam kebenaran itu namanya integritas. Amin. Amin. Ya. Tapi Tuhan membuktikan dirinya setia. Dia turun menemani mereka di dalam api. Ya, sama ya, contohnya seperti ini. Mas Yudi misalnya Mas Yudi ini lomba apa ya? Lomba lari ya. Suka lari Mas. Suka lari ya? Lari dari masalah kan? Ya, misalkan ini lomba lari nih, ya, misalkan berapa gitu. Ya. Oh itu lomba lari dan memimpin lari, ya semuanya jadi bahas. Tapi penonton ini terlihat nih, yo gue larimu salah, ya kan? Salah, harusnya gini semua komentarnya negatif. Pokoknya jangan seperti itu larinya atau kamu lompat atau gak baca. Tekniknya caranya lari ya seperti itu tekniknya. Penontonnya ngomong gitu semua. Akhirnya apa Mas Yudi? Mas Yudi akhirnya apa? Datang ke penonton itu menjelaskan. Caranya lari itu yang benar yang gini nih yang tak lakukan. Buktinya itu bisa lebih cepat gitu. Akhirnya dia jelaskan, akhirnya yang terus apa? Mas Yudi ya benar. Terus kemudian Mas Yudi datang ke arena itu lari lagi. Kira-kira dia masih di depan atau ketinggalan? Ketinggalan dong. Ya kan? Makanya jangan suka ngurusin omongan orang gitu. Wah, aku bener loh, bener bangga begitu masuk arena lagi. Aku kayak dia ya. Jangan terlalu banyak mendengarkan omongan lain, cara orang lain yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Supaya tadi tidak ketinggalan, tidak terlena, tidak sibuk menghadapi orang. Tapi kita lebih nyaman, lebih damai sejahtera, sukacita kita ngerti. Tuhan ngomong seperti itu ya, lakukan aja. Supaya apa? Supaya yang terjadi lebih cepat lagi. Amin. Ya. Kita tergoda keluar dari jalur panggilan Tuhan hanya untuk menjawab kritik, untuk menyenangkan orang, untuk menghindari masalah. Ya kan? Tapi firman Tuhan berkata seperti ini. Amsal 29 ayat 25. Yuk kita baca. Amsal 29 ayat 25. Ya, itu kata seperti ini. Takut kepada orang, ya, takut kepada pengaruh orang, omongan orang, ya kan,
takut tidak ada teman, takut diasingkan, takut ditolak, ya kan? Takut pada orang yang datangkan jalan. Tetapi siapa percaya pada Tuhan, tetap dilindungi. Amin. Amin. Ya, orang sibuk untuk menyerang manusia kan tersangkut, terjebak dan kehilangan arah. Ya, carry, ya, nggak nyampe tujuan. Ya, yang lainnya sudah selesai, kita masih jalan lagi. Nah, tetaplah di jalur panggilan Tuhan. Ya, Mazmur 118 akan berkata seperti itu. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Amin. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Ya, jadi selama Tuhan ada di pihak kita, kita tidak perlu takut kehilangan apapun. Amin. Ya, yang jadi masalah adalah selama ini Tuhan selalu di pihak kita, gitu. Tapi kita tidak selalu berpihak pada Tuhan. Benar ya? Ya kan? Nah, kehilangan teman karena memilih yang benar, Tuhan pasti bisa beri teman yang baru. Amin. Amin. Ya. Nah, kehilangan kesempatan karena menolak kompromi, Tuhan pasti buka pintu yang tidak bisa ditutup oleh manusia. Amin. Amin. Ya. Kehilangan kenyamanan karena taat, Tuhan menyediakan damai sejahtera yang melampaui kemaksiatan. Ya. Amin. Amin. Jadi api yang harusnya menghanguskan sabda mesra dan sampai nego, ya kan, itu tidak bisa menghanguskan. Ya, mungkin kalau ada tewa waktu itu mungkin mereka membakar tewa. Ya, kan? Nah, api nggak bisa membakar, justru di dalam api itu nyata. Ya, begitu juga dengan kita. Kadang kita menolak kompromi. Kita memang masuk di dalam api itu, ya kan. Tekanan, cibiran, ejekan, ya, ujian yang sementara. Tapi di situ Tuhan mau menyatakan kuasa. Amin. Amin. Ya, bukan Tuhan yang membuat api itu loh. Ya, bukan Tuhan yang membuat percobaan itu, bukan Tuhan yang mengizinkan orang-orang itu mengejek kita, tidak. Ya, tetapi ketika itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan berpihak pada kita. Amin. Amin. Ya, kita buka Yesaya 43 ya, Bapak. Ayat terakhir. Yesaya 43 ayat 2. Yuk dibacakan. Silakan. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Amin. Apabila engkau menyeberang melalui air, artinya menyeberang apa? Ya, melampaui yang harusnya kita nggak mau kompromi, gitu. Ya, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai yang tidak akan dihanyutkan, kita tidak akan dihanyutkan. Sesuatu yang kesannya menarik hati, sesuatu yang lebih enak ini ya Pak Sam. Daripada aku harus seperti ini, daripada aku harus baca firman, daripada aku harus doa, deklarasi tiap hari, daripada aku enak tidur, Mas. Ya kan? Nah, tetapi kalau kita mau, ya kan, tidak ikuti, tapi kita mau ada bersama jalan Tuhan, ya. Ketika kita melalui sungai-sungai, kita tidak akan dihanyutkan. Ketika kita melalui api, itu tidak akan dihanyutkan. Ini jadi Tuhan, ya dan amin. Amin. Ya. Dan nyala api tidak akan membakar, jadi tidak cuma hangus, tapi nyala api ini juga tidak akan membakar. Amin. Perlakuan orang-orang itu sendiri tidak akan membakar, kecuali kalau mau membakar. Hatinya terbakar asli, kobong aku hati ini, dunia ini, ya. Kalau mau, jadi Tuhan kamu tidak akan terbakar gitu loh. Kalau jadi Tuhan tidak akan terbakar, ini kita merasa terbakar, itu salahnya dewi, ya kan? Ya. Nah, makanya api tidak akan menghanguskan, tapi kalau kita berkebun terus, itu harus juga gitu loh. Ya. Nah, artinya apa? Perlindungan Tuhan itu sudah Tuhan berikan dan Dia berpihak pada kita. Tidak kita mau tetap berpihak dengan Dia atau tidak. Amin. Amin. Ya. Jadi hari ini Tuhan memanggil kita untuk tetap kembali di jalurnya Tuhan. Jangan biarkan opini orang, pendapat orang, tekanan-tekanan, rasa takut membuat kita keluar dari lintasan kita. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya, jangan sampai kayak masuk di tadi.
di jalan kita, amin. Amin. Ya, dengan kompromi. Ya, jadi walaupun itu kita harus mengalami api-api itu. Ya, jadi percaya terus Tuhan pasti bersama kita. Amin. Amin. Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Haleluya. Tuhan Yesus. Puji Tuhan, semuanya terberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita akan mengangkat kepala. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa surga yang baik, terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami untuk tidak kompromi, menjadikan integritas yang semakin baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu menjadikan firman ini sebagai rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, bimbing kami, kuatkan kami Tuhan, agar kami menjadikan iman yang teguh bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Samuel yang telah memberikan firman-Mu Tuhan, berkati beliau Tuhan untuk semakin melayani-Mu dengan penuh sukacita ya Tuhan. Berkati dengan keluarganya, berkati usahanya, pekerjaannya dan segala aktivitasnya Tuhan. Kau senantiasa menyertai dan berkati pula untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan, untuk juga semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Indri juga Tuhan, Kau akan berkati Tuhan dalam pelayanannya sebagai evangelis Tuhan, untuk semakin terberkati apapun yang beliau lakukan Tuhan, setiap pekerjaannya, setiap aktivitasnya, setiap usahanya, Tuhan selalu melindungi, menjaga dan menyertai selalu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami ya Tuhan, keluarga dari Mas Yudi dan Mbak Rere Tuhan, Kau akan senantiasa menyertai, melindungi dalam pekerjaan dan usahanya juga Tuhan, akan semakin bertambah-tambah untuk mencintai Engkau Tuhan, akan semakin melekat kepadamu Tuhan, akan semakin menjadi yang terbaik ya Tuhan untuk memenuhi segala apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, dan semakin melayani-Mu dengan penuh semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mbak Yuli Tuhan, dan beserta dengan putranya Tuhan, Kau juga akan berkati setiap pekerjaannya Tuhan. Setiap apapun yang dia lakukan bersama dengan putranya, Kau senantiasa menyertai, melindungi, memberikan segala hal yang terbaik buat keluarga Mbak Yulia Tuhan. Dan semakin mendekat dan melekat kepadamu Tuhan, akan cinta Engkau semakin hari semakin bertumbuh di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dan juga berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan. Engkau akan penuhi segala kebutuhan hamba-Mu ini juga Tuhan, untuk semakin melekat kepadamu dalam pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan. Engkau akan semakin menjadikan terbaik ya Tuhan, untuk semakin melekat, untuk semakin memenuhi segala hal yang menjadi pelayanan buat kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang ada di Bali ya Tuhan. Engkau akan sertai, akan menjadikan yang Tuhan menyertai, akan membuka hati dan pikirannya Tuhan untuk kembali lagi datang ke tempat ibadah-Mu, mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar dia tidak hilang, tidak jauh dari Engkau Tuhan. Kau akan tuntun, Kau akan rapi dia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan pulang dari tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan sertai dalam langkah kami, Tuhan sertai dalam setiap perjalanan kami, hingga kami sampai di rumah dengan selamat dari suatu halangan apapun juga. Kami bertemu dengan keluarga kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, untuk seminggu ke depannya kami akan kembali lagi ibadah di sini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan senantiasa bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami akan setia memuliakan nama-Mu lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini hanya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. Halo. Halo. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Pastor Samuel Kristanto yang hari ini sudah membagikan firman Tuhan dan melayani kita semua. Kiranya Tuhan terus selalu memperlengkapi dan menyertai pelayanan beliau. Terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara online melalui channel YouTube kami, Pentecostal Community Church
Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan setiap kebenaran. Kehadiran saudara semua menjadi sukacita dan penguatan bagi persekutuan kita. Berikut beberapa pengumuman dari Gereja PCC. Untuk ibadah worship Semarang Revival Center akan diadakan pada hari Rabu tanggal 19 November bertempat di Jalan Lembah Anam nomor 135. Jemaat dipersilakan hadir dan beribadah bersama. Untuk ibadah Sunday Celebration akan diadakan pada hari Minggu tanggal 23 November. Ibadah akan diadakan di Aula SDK Gergaji, Jalan Yerusalem nomor 3. Mohon jemaat dapat hadir tepat waktu. Jika ada perubahan waktu atau tempat akan diberitahukan kemudian melalui grup jemaat. Kami mengajak jemaat semua untuk mengundang keluarga, kerabat, sahabat, serta teman-teman untuk datang beribadah bersama. Mari sebarkan kasih Tuhan karena satu jiwa begitu berharga di mata. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Biarlah Tuhan yang membalas dengan limpah sesuai janji firman. Bagi jemaat yang rindu menggabung bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, dapat mengirimkan persembahan ke rekening bendahara yang akan ditampilkan sebelum acara ini atau di layar saat ini. Demikian pengumuman pada hari ini. Mari kita tetap mengucap syukur, melayani dengan sukacita, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati, selamat melayani, dan sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Bapak akan mengucap syukur dan terima kasih untuk ibadah hari ini. Ibadah yang memberkati kami, anak-anak Tuhan, dan kita bersatu untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dengan setiap ibadah kami, bahwa melakukan hal yang luar biasa. Itu bukti Engkau mengasihi kami dan Engkau ingin menunjukkan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Untuk kami melangkah terus di dalam kasih-Mu dan kami menyadari penuh dengan kasih-Mu itu Tuhan. Tidak akan memisahkan kami dari apapun juga kuasa apapun juga di dunia ini. Karena kasih-Mu itu lebih besar, bahkan lebih besar dari dosa-dosa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami berdoa khusus Tuhan untuk keluarga Pak Haji Tuhan, Ibu yang Sari, sahabat kami Tuhan, yang saat ini hatinya belum terbuka, istrinya juga kepala itu ada di pagi Tuhan. Luar biasa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah mengasihi mereka, Kau sudah mengasihi Ibu Ayani Tuhan, bahwa saat ini ada bersama-sama dengan dia. Dan hari ini Tuhan, karena keluarga mereka ditinggalkan oleh Ibu Ayani, Kau juga akan memberikan mereka hiburan Tuhan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita yang luar biasa Tuhan, sehingga hati mereka tidak terus dengan kesedihan, tetapi meluap dengan ucapan syukur, meluap dengan damai sejahtera, meluap dengan sukacita karena mereka menyadari Tuhan, Engkau sudah bersama-sama dengan Ibu Ayani dan Ibu Ayani bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kedamaian, sukacita, dan hari depan yang baik buat mereka. Kau berikan kecukupan segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan, dan proses pemakamannya juga semua berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk wacana Tanah Afrika. Kami percaya, kami yakin Tuhan itu ada jawaban dari setiap doa kami. Untuk kami merindu, kami mengelola kami untuk menjadi berkat bagi kami, keluarga kami, gereja kami, dan bagi banyak orang. Dan saya akan mengucapkan Tuhan dan sebelum Pak Jos Tuhan berkati apa yang kami lakukan, berkati apa yang kita semua. Biarlah setiap langkah kita semakin intim dengan Tuhan, setiap hati dan ucapan kita semakin dekat dengan hatinya, dan setiap hari kita dipenuhi dengan kuasa kita. Bagi dengan damai sejahtera di tengah dunia, alami kuasa keintiman dari Bapa yang membawa pemulihan, kekuatan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya bersama-sama berkata, Amin. Merdeka.